to podcast channel MTSN Padang Panjang. I'm your host Shakila Arisandi, and today we have the special guest. Is it the Bang Habib? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Shakila. How are you? Fine, how about you Bang? Alhamdulillah, it's great. And actually, Bang Habib is one of the alumni MTSN Padang Panjang, and is also be a leader in MTSN Padang Panjang since 2014. Yes, you're right. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bang, ke teman-teman di rumah. Oke, thank you Shakila. Halo teman-teman sekalian, sahabat alumni MTSN Padang Panjang, dan tentunya para siswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di MTSN Padang Panjang. Saya Abdillah El Habib, bisa dipanggil Habib. Saya alumni MTSN tahun 2014. Alhamdulillah saat ini Shakila, saya bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk negara Kuwait. Begitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, kan abang sendiri bekerja di Kuwait nih Bang. Betul. Bagaimana nih Bang rasanya tinggal di Kuwait gitu Bang? Rasanya tentu luar biasa ya, karena kita bekerja dan beraktivitas di negeri orang, atau tepatnya di negara Kuwait, dan itu negara Jazirah Arab. Ini sebuah pengalaman baru di tengah hiruk pikuk orang yang berusaha mencari kerja di luar. Alhamdulillah Allah izinkan bekerja di kedutaan. Ini pengalaman yang luar biasa sih. Kalau untuk culture shock atau perbedaannya sendiri yang mencolok nih Bang, gimana kita dulunya tinggal di Indonesia lalu pindah ke negara orang, gimana tuh Bang? Apa culture shocknya sendiri gitu Bang? Mungkin ini ya, culture shock mungkin kita kayak makanan ya. Memang makanan orang Indonesia sama makanan orang yang Arab itu berbeda. Itu makanan. Kalau dari segi yang lain, yang paling signifikan sebenarnya hawa sih. Kita di iklim Indonesia itu tropis, musimnya kemarau dan juga hujan. Sedangkan di di negara Arab itu ada musim panas dan musim dingin. Jadi kalau panas sekali, dingin sekali, seperti itu. Menarik sekali ya Bang. Dari yang Syakila sampaikan kepada teman-teman di rumah tadi, bahwasanya kalau Bang Habib pernah menempuh pendidikan di MTSN Padang Panjang. Betul. Dan boleh disampaikan Bang ke teman-teman, apa sih kesan Abang bersekolah di sini? Ini sebenarnya sangat bersyukur ya, pernah sekolah di sekolah yang sehebat ini, apalagi bisa dengan ada podcast seperti ini yang waktu dulu tidak ada ya Syakila ya. Sekarang tempat pernah bersekolah di MTSN yang waktu itu memang sekolah favorit, dan alhamdulillah sepertinya sampai sekarang sekolah favorit. Banyak sekali kesan yang baik, pelajaran yang bisa saya ambil, kemudian guru-guru yang luar biasa senantiasa membimbing, bahkan sampai saat ini. Jadi alhamdulillah kita masih menyambung silaturahmi, guru-guru masih membimbing, mendoakan dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu, apalagi waktu itu saya juga pernah tadi yang disebutkan menjadi ketua MPK di sini. Dan jujur saja, semua perjalanan hidup yang waktu itu saya mulai sejak tamat MTSN itu, mulai dari SMA, kuliah, hingga saat sekarang itu semuanya bermula dari MTSN Padang Panjang ini. Luar biasa, dan memang saya bersyukur pernah bersekolah di MTSN seperti itu. Berarti yang sama-sama kita ketahui nih teman-teman, kalau Bang Habib pernah bersekolah dan menempuh di MTSN Padang Panjang. Betul. Dan setelah Abang menyelesaikan pendidikan Abang di sini, kalau boleh Syakila tahu, Abang melanjutkan untuk sekolah lanjutannya kemana nih Bang? Waktu itu saya melanjutkan sekolah di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, namanya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Waktu itu memang seleksi, memang itu tingkat internasional, dan memang banyak sekali murid yang dari seluruh Indonesia dan juga luar negeri, paling jauh kalau tidak salah kami dari Kanada, Amerika, dan juga masih ada dari benua yang lain. Itu memang bersaing kita. Cuman waktu itu alhamdulillah saya bisa lolos. Salah satunya memang pernah belajar di MTSN bahasa dan juga ilmu eksak yang lainnya, dan alhamdulillah ketika masuk ke sekolah selanjutnya itu sangat dimudahkan. Wah, berarti menarik, dari perjalanan dari Bang Habib sendiri sangat menarik ya teman-teman. Betul sekali. Dan untuk cita-cita Abang nih, apakah menjadi staff atau MBC adalah cita-cita Abang dari dulu, atau mungkin tidak nih Bang? Untuk bekerja di kedutaan, di embassy, sebenarnya memang cita-cita dari dulu ya. Dari dulu memang target
target saya itu adalah pengen kerja di luar negeri lebih tepatnya. Karena saya tahu mungkin di luar negeri itu, walaupun tidak kerja selamanya di luar negeri, tapi saya ingin mencari pengalaman di luar negeri waktu itu. Dan alhamdulillah Allah izinkan di kedutaan. Dan memang jalannya memang bahasa sih. Kita dulu bahasa, dan alhamdulillah saya berusaha meningkatkan bahasa sejak zaman MTSN, SMA, kemudian lanjut kuliah. Dan alhamdulillah bisa bekerja di sana dan sesuai dengan apa yang saya impikan. Seperti itu. Berarti Bang Habib ini sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Dan berarti MTSN ini memberikan dampak yang sangat luar biasa ya kepada kehidupan betul sekali, Bang Habib sendiri. Betul sekali, karena jujur saya memiliki guru-guru yang hebat di MTSN ini. Ya, kita. Dan memang saya mengakui guru-guru MTSN ini memang hebat. Terutama yang mengajarkan saya bahasa, juga ada yang guru-guru bahasa Inggris, bahasa Arab. Pun wali kelas saya sendiri sejak kelas 7, kelas 8 juga wali kelasnya adalah guru bahasa Inggris. Jadi senang sekali tektokan sama wali kelas itu, belajar mengambil ilmunya di MTSN ini. Dan memang awal mula dari semua perjalanan itu di MTSN sih. Iya Bang. Kalau untuk berkarir, tadi Abang kan lebih memilih berkarir di luar negeri. Betul. Kenapa Abang lebih memilih berkarir di luar negeri ketimbang di Indonesia, Bang? Sebenarnya kenapa pengen di luar negeri? Karena pengennya awalnya mencari pengalaman. Ingin memanfaatkan ilmu. Kita sudah belajar bahasa di MTSN, sudah belajar bahasa di SMA. Dan rasanya kalau kita belajar bahasanya, tidak salah kalau kita mencari pengalaman di negara yang memiliki bahasa tersebut. Jadi waktu itu kan kita di sini belajar bahasa Arab dan Inggris kan. Nah, Arabnya saya ambil di negara Kuwait dan itu berhasil. Bisa jadi nanti akan, walaupun di Kuwait sendiri sudah Arab Inggris ya. Arab Inggris sekarang, insya Allah nanti bisa lanjut lagi ke Eropa. Jadi memang untuk memanfaatkan itu sih. Nah, ketimbang Indonesia, jujur pengen sekali kembali ke Indonesia. Insya Allah nanti pasti akan kembali ke Indonesia. Karena ini tanah kelahiran, tanah kampung. Jadi untuk sekarang ini cuman mencari pengalaman beberapa waktu, nanti kembali lagi ke Indonesia insya Allah. Seperti itu. Oh gitu. Berarti ketertarikan Bang Habib sendiri dengan bahasa itu sangat kuat ya Bang? Betul sekali. Alhamdulillah tahun 2021 saya diangkat jadi Duta Bahasa Nasional Terbaik 2, yang sebuah forum kompetisi pencarian duta bahasa yang waktu itu diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melewati Balai Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikbud. Waktu itu saya terpilih menjadi Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Tentu itu banyak sekali seleksinya, mulai dari seleksi provinsi, seleksi nasional. Alhamdulillah waktu itu memang kita punya bekal bahasa, modal bahasa yang dari dulu sempat kita pelajari. Alhamdulillah berhasil mendapatkan itu. Memang secinta itu saya dengan bahasa. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kalau untuk karir sendiri kan Abang tadi memilih negara Kuwait ya Bang. Betul. Karena Abang ingin belajar di negaranya langsung yang menggunakan bahasa yang Abang favoriti atau Abang minati. Iya, betul. Iya Bang. Kalau tadi kan Syakila udah tahu nih Bang, kalau Abang setelah menyelesaikan pendidikan di MTSN, Abang memilih Pondok Pesantren Gontor. Iya. Dan setelah menyelesaikan di Pondok Pesantren tersebut, Abang memilih sekolah lanjutan kemana nih Bang? Tamat dari SMA saya memilih sebenarnya pengen ke luar negeri waktu itu Syakila. Karena kita punya keyakinan dulu bisa untuk melanjutkan studi di luar negeri. Tapi alhamdulillah Allah mengizinkannya di Indonesia saja, yaitu di UIN Jakarta, yang saat itu saya menempuh jurusan studi Islam. Jadi di UIN Jakarta, seperti itu. Oh, studi Islam ya Bang? Betul. Berarti jurusan yang Abang ambil studi Islam nih ada hubungannya Bang dengan hubungan internasional Bang? Nah, ini dia menariknya Syakila. Yang ini mungkin teman-teman juga bisa ambil pelajaran dari sini. Apapun cita-cita kamu, ya, mimpi kamu, kejarlah walaupun jalannya tidak sesuai. Jujur saja, studi Islam itu kebanyakan itu jadi guru, jadi ustadz, jadi ulama, betul. Dan yang kerja di kedutaan, rekan-rekan saya itu jurusan hubungan internasional, jurusan hukum, bahasa Inggris. Cuman karena kita punya cita-cita ingin menjadi seorang yang namanya kerja di kedutaan, alhamdulillah jalannya mulus walaupun saya jurusan studi Islam. Jadi bekal yang saya buat maju untuk kedutaan itu bukan jurusannya, tapi bahasa itu tadi. Bahasa yang sudah saya diajarkan sejak kecil, terus dengan MTSN, di guru-guru MTSN, lanjut ke pesantren, lanjut ke kuliah. Jurusannya memang belajar di Islam, tapi yang saya jual ketika saya seleksi di kedutaan yaitu bahasa Arab dan Inggris.
Dan itu tentu sudah dipelajari sejak teman-teman MTSN ini sekarang sudah mulai belajar ya Sakila ya. Iya, Bang. Jadi kalau pesan saya rugi sih kalau semisal teman-teman MTSN ini tidak mengambil ilmu yang banyak di MTSN ini. Jadi harus bersyukur karena jujur saja saya kenapa bisa kerja di kedutaan? Beginningnya mulainya adalah ketika belajar di sini seperti itu. Gitu Sakila. Wah, berarti perjalanan Bang Habib untuk meraih kesuksesan dan cita-cita sedari kecil itu bukanlah jalan yang mulus ya, Bang. Betul. Dan ini Syakila pengen tahu nih, Bang, dari pekerjaan Abang sebagai duta besar atau staf yang bekerja di kedutaan Kuwait, apa sih Bang kegiatan-kegiatan Abang yang Abang lakukan gitu, Bang? Oh ya, saat ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Kuwait, saya bagian Departemen Ketenagakerjaan. Jadi memang mengurusi warga negara Indonesia yang bekerja di Kuwait. Baik itu yang mau bekerja atau yang bermasalah. Termasuk saya juga bertemu dengan berbagai macam perusahaan untuk meluangkan atau memberikan peluang kinerja dan juga peluang potensi lowongan kerja untuk masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Seperti itu. Untuk yang tadi nih Bang yang kita bahas kalau jurusan Abang yang mengambil sastra studi Islam tidak menghambat mimpi Abang untuk menjadi seseorang yang berkarir di luar negeri. Betul. Gitu Bang. Menurut Abang nih, apa pendapat Abang tentang mindset pendidikan di Indonesia yang katanya kalau bahasa itu tidak terlalu penting. Justru yang terpenting itu hanyalah matematika atau ilmu pengetahuan. Bahkan anak-anak yang memiliki bakat dalam bidang bahasa itu tidak akan gimana ya Bang? Tidak akan dianggap sukses gitu Bang, karena mindset di Indonesia itu jika pintar itu pintar matematika atau pengetahuan umum gitu Bang. Sebenarnya untuk zaman sekarang itu salah, ya. Zaman sekarang mindset yang seperti itu tidak tepat. Kita tidak bisa salahkan sepenuhnya ya, tidak tepat. Karena jujur, salah satu yang menunjang karir saat ini, dimanapun posisinya baik di Indonesia ataupun di luar negeri, itu adalah bahasa. Itu bahasa. Jadi memang penting bahasa itu. Sepenting itu bahasa saat ini. Pernah ada sebuah pepatah mengatakan, kalau engkau ingin menguasai sebuah negara, maka kuasailah bahasanya. Jadi waktu itu saya punya keyakinan. Pun waktu itu kita punya sejarah kenapa luar negeri itu atau negara kolonial bisa menguasai Indonesia. Salah satunya dia juga menguasai bahasa Indonesia. Makanya dia menguasai. Dan kita ingin melakukan hal yang sama tapi dalam bentuk positif. Kita kuasai bahasa orang luar dengan tujuan dan maksud untuk mengambil pelajaran dari mereka, dengan tujuan kita bisa mengambil kebermanfaatan dari mereka dan kebaikan. Jadi mindset yang tadi bahwasanya saat ini bahasa tidak penting itu tidak tepat, ya. Matematika penunjang, ilmu IPA, ilmu IPS itu penunjang. Pun bahasa juga penunjang yang setara dengan jurusan-jurusan tersebut. Jadi buat adik-adik dan para pendengar podcast MTSN ini, kita ubah mindset bahwasanya bahasa itu bukan suatu hal yang penting saat ini. Tapi yakinkan bahwasanya bahasa adalah hal yang penting. Dan paling penting ya Syakila, bahasa itu tidak harus dimulai belajarnya ketika sudah waktunya. Contoh SMP, SMA tidak. Bahkan dari kecil pun anak-anak sudah bisa belajar bahasa. Itu sangat bermanfaat. Sederhananya juga kayak di HP. HP kan ada pengaturan bahasa Inggris kan? Iya. Kemudian menyapa, kemudian berinteraksi dengan orang lain, dengan mengatakan good morning dan sebagainya, itu sebuah pembiasaan yang baik. Dan satu lagi, kalau memang kita memakai bahasa sebagai penunjang, itu butuh yang namanya praktis. Kita selalu praktis, atau praktek ya bahasa Indonesianya ya, kita praktek bersama orang dengan tidak malu percaya diri. Itu sih yang benar-benar bisa mengatakan bahwasanya bahasa adalah salah satu penunjang karir saat ini. Itu memang betul-betul dan ilmu yang saya pakai sampai saat sekarang ini. Seperti itu. Dalam ketertarikan Abang dalam bidang bahasa, gimana Bang cara belajar bahasa Arab maupun bahasa Inggris yang Abang lakukan gitu Bang? Oke, ini mungkin boleh buat teman-teman sahabat MTSN dan juga para pendengar podcast ini yang budiman ya. Salah satu cara belajar bahasa paling efektif adalah sering dipraktekkan, kalau bisa ada partner.
Jadi jujur saja waktu MTSN itu kita punya belajar conversation kan. Itu saya punya partner yang sama-sama punya visi yang sama. Ayo kita belajar, setiap bertemu kita pakai bahasa. Jadi kayak circle, kayak geng, kayak kumpulan orang-orang yang suka bahasa, kita kumpul nih jadi satu, sering pakai bahasa. Jadi praktis terus bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kita terapkan yang tadi diajarkan guru, kita sampaikan. Karena rasanya belajar di kelas saja tidak cukup. Tidak cukup. Memang harus ada keinginan yang kuat untuk saling cita-cita yang sama. Yuk kita praktekkan. Itu sih yang paling efektif. Yang kalau semisal zaman sekarang ya Syakila ya, yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman yang anak muda, itu bisa sambil mendengarkan musik yang bahasa Inggris atau nonton film. Ini sangat bermanfaat sekali kalau semisal teman-teman mau nonton musik atau mendengarkan musik maksud saya dengan bahasa Inggris, kita lihat liriknya. Kemudian nonton film, subtitlenya pakai bahasa Inggris. Ketika menemukan kosakata baru, kita cari apa ini, what apa artinya, how apa artinya, dangerous apa artinya. Itu sangat bermanfaat karena ini yang bisa yang sering menjadi kegiatan saat ini sekarang. Itu penting sekali sih. Itu cara yang mungkin bisa dikatakan efektif untuk saat sekarang. Wah, terima kasih ya Bang atas metodenya. Dan untuk boleh nih Bang Syakila nanya terkait pekerjaan Abang di staf kedutaan. Boleh. Bagaimana nih Bang hubungan diplomatik antara Kuwait dengan Indonesia, Bang? Oh, Kuwait dengan Indonesia alhamdulillah sejauh ini baik, sangat baik. Tidak ada hubungan bilateral yang tidak berpotensi untuk kebaikan bersama. Semuanya berpotensi untuk kebaikan. Salah satunya adalah Kuwait ini sangat membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerjanya ini diambilnya dari Indonesia. Jadi banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Kuwait karena Kuwait memang butuh. Dan modalnya itu tadi. Modal kalau untuk orang Indonesia yang kerja di Kuwait, bahasa itu tadi. Nggak butuh jurusan, nggak butuh sekolah mana, tapi kamu bisa bahasa, kamu akan dikirim ke Kuwait dengan gaji yang sangat cukup, akomodasi yang cukup, makanan yang cukup. Nah, itu salah satu bentuk hubungan diplomatik antara Indonesia sama negara Kuwait, dan alhamdulillah sejauh ini itu terus berjalan dan itu salah satu bentuk kerjasama hubungan bilateral yang memang sudah disepakati antara kedua pihak dan sering menguntungkan dua belah pihak. Seperti itu sih. Oke Bang. Kalau ini Bang, Abang kan sudah merasakan tinggal di dua negara yang berbeda dan dengan kebudayaan yang berbeda. Betul. Menurut pendapat Abang sendiri nih, apa yang harus kita ambil atau yang kita contoh dari negara Kuwait untuk infrastruktur Indonesia mungkin Bang? Untuk infrastruktur jujur ya, di negara Kuwait sendiri tidak terlalu fokus kepada infrastruktur. Ya, mereka memang negara yang cukup kaya, tapi mereka lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, itu mungkin kita sebagai orang Indonesia, pemimpin negara ini atau nanti teman-teman yang mungkin nanti akan jadi pemimpin di Indonesia, ya. Selain pengembangan infrastruktur, jangan lupa mengutamakan kesejahteraan rakyat. Itu aja sih. Itu poin yang saya sangat melihat di Kuwait. Wah, ini Kuwait sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mungkin itu bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Oh iya Bang. Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang sangat luar biasa dari Bang Habib. Dan ada satu lagi pertanyaan nih Bang. Salah satu contoh kesejahteraan yang didapatkan rakyat di Kuwait itu apa ya Bang? Dalam bentuk apa Bang? Mereka dalam bentuk 1, pendidikan yang gratis. 2, kesehatan yang gratis. 3, transportasi yang gratis. Dan banyak yang lainnya. Jadi banyak sekali. Belum lagi yang berupa tunjangan anak, tunjangan istri, bahkan sampai tunjangan janda pun ada tunjangannya. Ini memang betul-betul mungkin karena negara mereka ekonominya maju, itu diberikan kepada rakyatnya, dan ini sangat membantu, sangat dampak positif dari kesejahteraan tersebut gitu. Oke Bang, mungkin ada sedikit lagi pertanyaan nih Bang. Boleh? Dari yang Syakila ketahui nih Bang, jarak dari Indonesia ke Kuwait itu sangat jauh, bahkan sampai 7.000-an kilometer nih Bang. Yeah. Gimana nih Bang, Abang mengobati rasa rindu Abang dengan keluarga di rumah mungkin Bang? Alhamdulillah untuk saat ini ya teman-teman ya. Untuk saat ini kita sudah punya alat komunikasi yang sangat mendukung. Salah satunya adalah beberapa alat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Tiap rindu kita bisa video call sih.
Tiap rindu kita bisa video call dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu. Mungkin yang itu nggak bisa dilakukan sama orang terdahulu ya, namun sekarang sudah bisa. Jadi alhamdulillah perihal rindu ketemu pasti sih, rindu ketemu pasti. Tapi kalau untuk sekedar bicara, sekedar sapa, kita sudah punya media dan selama ini saya melakukan seperti itu. Wah, ini sangat menarik sekali dari cerita seorang Bang Habib untuk mencapai sebuah kesuksesan ya teman-teman. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bang, apa pesan untuk kami yang mungkin ingin sekali mengikuti jejak dan langkah Abang ke depannya Bang? Oke, pesan buat adik-adik MTSN Ganting, Padang Panjang, dan juga para pendengar yang budiman, baik yang sekarang ini seusia dengan SMP, yang bersekolah, ataupun yang senior, bahwasanya kita harus benar-benar bersyukur ketika menerima pendidikan dimanapun kita berada. Dan bentuk kesyukuran itu adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah pepatah bahasa Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, bahwasanya menuntut ilmu itu sejak lahir sampai ke liang lahat. Apalagi terima tuh adik-adik MTSN, bersyukurlah sekolah di MTSN, karena saya pribadi Syakila mengakui MTSN adalah sekolah yang sangat baik, sekolah yang sangat berprestasi, sekolah yang saya bisa katakan gurunya hebat-hebat ya. Karena jujur Syakila ya, ini sedikit cerita. Satu-satunya sekolah yang memang saya sampai detik ini masih teringat guru-gurunya, belajarnya, cara mengajarnya, bukunya apa, bahkan persiapannya itu di MTSN ini. Itu benar-benar betul teringat ya. Dan ketika masuk dalam fase kehidupan, ketika ilmu-ilmu yang tadi bermanfaat, langsung teringat tuh guru-guru yang tadi tuh. Contoh ketika bahasa Inggris, langsung teringat, oh ibu itu dulu mengajarkan saya bahasa Inggris seperti ini, teringat. Jadi kayak, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur dulu belajar di MTSN. Dan rugi kalau teman-teman MTSN yang tidak mengambil ilmu yang banyak itu di sini, sangat rugi. Jadi ambillah banyak-banyak, bersyukur, belajar yang lagi. Saya yakin dan percaya Syakila, ada banyak adik-adik MTSN ini yang bisa melangkahi karir saya ke depannya. Amin. Banyak sekali adik-adik MTSN yang jauh lebih hebat nantinya. Saya tunggu dan sampai jumpa nanti di masa depan insya Allah. Seperti itu Syakila. Wah, semoga Syakila dengan teman-teman bisa mengikuti jejak dan langkah Abang. Amin, amin. Dan terima kasih sebelumnya Bang Habib telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di podcast MTSN Padang Panjang. Insya Allah. Terima kasih kembali Syakila. Terima kasih sahabat MTSN Padang Panjang yang telah setia mendengarkan podcast spesial kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.